Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa, kami, Institute for Startup Development and Innovation, BIM University, mendukung program pengembangan koperasi melalui presentasi rencana kerja yang akan kami sampaikan. Saya, Igede Andika Wirateja, selaku Deputy Director of Institute for Startup Development and Innovation. Institute of Startup Development and Innovation merupakan lembaga inkubator bisnis di BIM University Denpasar, Bali yang sudah bergerak sejak tahun 2024, tepatnya 1 Juli. Dengan misi untuk mengembangkan bisnis bagi startup, UMKM, dan juga pengembangan koperasi, kami percaya bahwasanya dengan program pemberdayaan yang kami lakukan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, mulai dari capaian kinerja sampai dengan strategi dalam menginkubasi koperasi maupun tenan UMKM dan startup kami. Capaian kinerja dari ISDI sebagai lembaga inkubator bisnis sampai hari ini telah memiliki pinjaman dari Hasnur Group, dan kemudian juga investasi dari Hasnur Group sendiri, karena dari BIM University dan juga lembaga inkubator bisnisnya merupakan bagian dari satu kesatuan dengan perusahaan Hasnur Group. Dan untuk hibah sendiri, kami mendapatkan hibah dari Universitas Sriwijaya dalam kompetisi ASEAN Business Plan Competition, dan juga dari ASIDER, salah satu perusahaan di Inggris, dengan kompetisi Asian Business Simulation yang akan menjadi puncak di bulan Februari tahun 2026 di Xiamen, Cina. Dan program kerjasama yang sudah kami lakukan ada dengan Microgeni Cina untuk pengembangan padi hibrida di Indonesia, dan juga dengan beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Bali, Maluku Utara, Balangan, dan juga Penajem Pasir Utara. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan perbankan digital syariah di Indonesia, Bank Aladin Syariah. Upaya kami untuk mendorong pengembangan koperasi dengan skema inkubasi koperasi tertuang dalam rencana acuan kerja dari ISDI. Yang pertama, yang akan kita lakukan adalah memberikan pengenalan mengenai konsep-konsep dasar koperasi dan juga nilai serta manfaat koperasi sebagai lembaga usaha berbasis anggota. Lalu yang kedua adalah penguatan kelembagaan dan tata nilai, di mana kita akan memperjelas kembali peran dari pengurus, kemudian juga anggota dari koperasi dengan nilai-nilai seperti kebersamaan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Setelah 2 tahapan tersebut selesai, kemudian kita lanjutkan dengan tata kelola usaha dan model bisnis. Jadi, teman-teman dari binaan kami, teman-teman koperasi binaan kami, kita akan ajak untuk menggali secara profesional mengenai potensi dan peluang bisnis yang mereka miliki, dan juga bagaimana cara menjalankan bisnis secara efektif dari berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dari pengurus dan juga anggota koperasi itu sendiri. Setelah tahapan tersebut selesai, kemudian kita akan memberikan pelatihan dan juga diskusi dengan koperasi dampingan kami dengan memberikan pemahaman mengenai tata kelola keuangan dan juga pembiayaan. Poin ini tentu menjadi poin yang sangat penting, mengingat bahwasanya pengelolaan keuangan dan juga pembiayaan menjadi struktur yang sangat esensial dalam pengembangan koperasi ke depannya. Dan di poin kelima adalah inovasi, digitalisasi, dan kemandirian desa. Dengan hadirnya koperasi-koperasi di desa tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pengembangan ekonomi desa. Sehingga dalam hal ini, bagaimana koperasi mampu mengadopsi inovasi berdasarkan potensi dari desa di mana koperasi itu berada, kemudian memanfaatkan fitur-fitur digital agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas sebagai anggota dan juga menyebarkan dampak baik ke masyarakat digital dengan tools yang ada. Dan selanjutnya yang terakhir adalah memberikan mentoring lanjutan, sehingga dalam program yang telah dilaksanakan dari tahap 1 sampai dengan tahap 5,
proses sudah berlangsung dengan proses inovasi, digitalisasi, dan juga bagaimana koperasi mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, dilanjutkan juga dengan pendampingan secara berkala setelah program tersebut dijalankan untuk mengukur bagaimana dampak tersebut dapat secara nyata diukur dan dilihat berdampak dari program yang dilaksanakan. Selanjutnya, untuk acuan kerja bagi startup dan juga UMKM, beberapa tahapan yang dilakukan adalah dimulai dari tahapan pra-inkubasi, kemudian proses inkubasi yang dilakukan selama 6 bulan, bagaimana para startup dan juga UMKM ini diajarkan untuk memvalidasi ide, pre-solution fit. Jadi bagaimana masalah-masalah yang di-highlight sebagai peluang bisnis oleh UMKM ini benar-benar bisa dibuktikan secara data dan juga bisa dilihat dari market demand. Kemudian proses inkubasi berlangsung selama 6 bulan dan dilanjutkan secara berkala juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sehingga ada upaya untuk perbaikan dan juga upaya untuk evaluasi dari setiap proses pembelajaran yang dilalui oleh startup dan UMKM. Kemudian pasca inkubasi, kemudian akan dilibatkan ke dalam program, apakah akan masuk ke Strategic Capital Partnership ataupun masuk ke Global Extension Partnership dalam tingkat internasional. Kebutuhan pendanaan dan pembiayaan diperlukan dalam program pendampingan koperasi dan juga startup serta UMKM di wilayah Kota Denpasar, terkhususnya pengembangan dan pendampingan koperasi untuk mendukung program utama pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Berikut adalah rancangan biaya dengan asumsi kami dari ISDI mendampingi sekitar 10 koperasi. Sehingga secara total biaya awal yang dibutuhkan dalam upaya pendampingan ini adalah sebesar Rp451.175.000. Namun dengan adanya dana yang diberikan oleh LPDB, tentunya akan kami alokasikan ke struktur-struktur pembiayaan yang strategis dalam upaya pengembangan tepat guna bagi koperasi dampingan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tenan yang telah bekerja sama dengan kami sampai saat ini sejak tahun lalu ISDI berdiri. Yang pertama adalah perusahaan startup rintisan yang fokus terhadap pemanfaatan daur ulang kain bekas yang ada di garmen-garmen besar di Provinsi Bali dengan brand Benang Jiwa. Dan selanjutnya adalah Nuka atau Nusantara Kaya Rasa, merupakan produsen sambal berbasis cita rasa khas Nusantara. Dan kemudian beberapa produk kreatif seperti Kurayu, kemudian ada Naura Kitchen dengan produk unggulannya sambal Embe Naura yang saat ini sudah dalam proses ekspor. Dan juga beberapa perusahaan kreatif sustainable businesses, di antaranya ada Bibu, kemudian Moyu, kemudian Amerta Dewata, Comet, dan beberapa perusahaan lainnya seperti games dan juga perusahaan yang berbasis pada pengolahan bambu dan pemberdayaan masyarakat, Nyako. Dan tidak lupa, salah satu koperasi dampingan yang sudah kami laksanakan adalah Koperasi Dharma Boga, yang merupakan koperasi penyedia makanan dan minuman di BIM University. Berikut kerjasama yang telah kami lakukan dengan berbagai pihak pemerintah, terkhusus di Provinsi Bali, kemudian di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Balangan, Penajam Pasir Utara, dan juga Provinsi Maluku Utara. Kerjasama dengan lembaga juga kami turut laksanakan dalam upaya mendukung pelaksanaan dari program yang kami lakukan, di antaranya dengan Microgeni China, kemudian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan juga bersama pimpinan Pusat Majelis Dikti Libang Muhammadiyah. Dan kerjasama strategis dengan instansi maupun lembaga juga kami lakukan, di antaranya dengan Hasnur Group sebagai perusahaan induk kami, dan juga PT Kino Indonesia, Wuling, The New You Institute, Bali Honey, Dewan Kopi Indonesia dengan misi untuk membangun Akademi Kopi di BIM University,
dan juga Wetland Box, salah satu inkubator bisnis di Kalimantan Selatan yang juga merupakan sister company dari ISDI sendiri. Dan selanjutnya adalah kerjasama dengan Bali Creative Industry Center, especially for Kementerian Perindustrian dengan pengembangan fashion dan juga kreatif industri di Provinsi Bali. Kami bekerja sama dalam pendampingan design thinking, kemudian juga bagaimana pelatihan dan pendampingan terhadap mitra UMKM di bawah Balai Diklat Industri. Dan selanjutnya juga ada BEC yang merupakan inkubator bisnis di bawah pemerintah Provinsi Bali. Dan yang terakhir yang saya sampaikan sebelumnya juga adalah Bank Aladin Syariah. Dari kerjasama program tersebut, let's dive into the specific program that we develop here in ISDI. So, yang pertama dari strategi inkubasi koperasi that I explained previously. Yang pertama adalah pra-inkubasi yang dilakukan dengan proses sosialisasi, rekrutmen tenan, seleksi tenan, dan juga penetapan tenan yang akan kami dampingi. Kemudian dalam proses inkubasi ini akan dilakukan secara intensif selama 6 bulan, di mana di bulan pertama we'll working on idea validation dan juga problem mapping, dan di second stage di bulan kedua akan melakukan business plan dan MPV finalization sampai ke tahap selanjutnya sampai ke pendampingan financial planning dan juga scaling preparation. Selanjutnya dalam tahapan untuk monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan setiap 3 bulan, beberapa elemen yang akan dimonitor adalah target pencapaian milestone yang ditetapkan di awal, kemudian target pendapatan, kemudian kesiapan teknologi dan operational businesses, dan yang terakhir adalah bagaimana kelanjutan dari program mentorship dapat membantu koperasi binaan kami. Berikut beberapa dokumentasi yang dapat kami tunjukkan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh ISDI. Di antaranya adalah pendampingan untuk tenan mahasiswa kami, kemudian UMKM, startup, dan juga pembentukan awal dari koperasi Dharma Boga di BIM University. Dan kami berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar lagi dalam proses pendampingan koperasi dan pencapaian tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih di Republik Indonesia. Dan sebagai penutup, kami sampaikan bahwasanya program pendampingan dari koperasi yang kami usulkan melalui program rencana kerja yang sudah kami sampaikan dalam dokumen terlampir bukan hanya sebagai bentuk pengajuan usulan program semata, melainkan bagaimana pelaksanaan kerjasama jangka panjang dalam upaya pendukungan, pendampingan untuk koperasi di Indonesia, terkhusus mulai dari Kota Denpasar dan juga pembinaan terhadap startup dan juga UMKM yang ada di wilayah kami, sehingga potensi bisnis yang dimiliki oleh Kota Denpasar, Provinsi Bali, and Indonesia as well dapat tereksplorasi dengan maksimal. Kami dari Institute of Startup Development and Innovation ready for collaboration and waiting exciting for next chapter. Thank you.